Hai guys. Kalian tau gak sih? Kan kayak kemarin tuh launching gitu kan, rilis nih MV-nya. Kayak aku tuh kayak mau nangis, tapi tuh kayak gak bisa. Karena kayak udah apa ya? Aku duluan. Aku tuh nangisnya pas lagi ini apa namanya? Em, apa namanya? Apa sih namanya, aku lupa. Oh, pas nunggu. Jadi kemarin tuh kayak pas MV reactionnya itu kan dibagi dua kloter gitu kan, kayak yang satu kloter dua gitu. Terus aku tuh selama kayak nungguin yang kloter duanya nungguin itu kayak pada deg-degan gitu tuh. Terus aku, Ella sama Raisa kan kayak gimana ya MV-nya, takut banget gitu. Sampai kita tuh kayak nggak berani gitu loh buat denger lagunya gitu, karena kan ya mereka udah shoot duluan gitu kan, mereka udah kayak reaction duluan, sedangkan kita kloter dua tuh kayak nunggunya tuh nanti gitu. Terus aku sama yang lain tuh kayak jangan, gak mau denger lagunya, kayak takut gitu loh, takut takut banget gitu, kayak gimana ya nanti MV-nya gitu. Terus pas udah di terus oh enggak, sebelum dipanggil aku ke toilet dulu nih ya kan. Aku sama Raisa nih ke toilet dulu, kayak ngobrol gitu, gimana ya nanti MV gini. Terus Raisa keluar, Ella gantian masuk. Terus aku ngobrol kan sama Ella kayak, gila takut banget deh gue, kayak mereka suka nggak ya sama MV-nya, kayak takut banget gitu. Terus Ella bilang kayak gini kan, sama gue juga kepikiran gitu. Terus kayak pokoknya kita ngobrol, kita bener-bener kayak kita bukan kayak lagi, emang kita tuh ngobrol tentang mereka suka nggak ya, kalian suka nggak ya sama MV yang dibuat gitu. Karena kan ini MV pertama kalinya buat trainee kan, kayak yang ngomong nge-lag lagi aku tonjok ya sumpah. Kayak tadi ceritanya tadi sampai mana? Oh, MV yang pertama kali dibuat sama trainee gitu. Terus sesenang itu gitu. Apalagi pas waktu diumuminnya gitu, kayak ngomong kayak lagi nggak boleh. Pokoknya tuh pas diumumin kan, waktu itu dikumpulin tuh Gen 10 sama Gen 11 kan. Waktu itu pas Gen 11 selesai JKT48 School gitu. Terus kita ada briefing gitu tuh, tadi umumin. Jadi kalian bakal ada project bareng guys gitu. Aku langsung, demi apa? Aku kira projectnya tuh masih nge-lag gak? Sinyalnya bagus kalau Kelly nikah sama saya. Nggak, mending nggak, sinyalnya jelek aja.
Sinyalnya bagus kalau Kelly on cam. Terus ini apa? Ini apa? Bingung, ada aja orang. Kocak dah. Belum tidur kalau belum. Masih jam segini. Ngapain tidur? Nangis gak kalau enggak? Ngapain nangis? By the way, terima kasih buat gift-giftnya guys. Makasih kak buat giftnya. Mending sekarang kalian abis aku showroom, kalian nonton MV reaction. Ya, itulah reaction MV kita. Oh ya, hari ini aku habis pergi sama Gen 10. Kita kayak ke suatu mall gitu. Kita kayak makan, terus kita jalan-jalan. Oh iya, ceritain tentang tadi nabrak kaca. Jadi ceritanya tuh saya lagi nggak di toilet, bukan. Jadi waktu itu saya lagi di toilet, dan di toiletnya itu misalnya nih ya, tembok ini sama ini itu kaca. Ya ini kita kaca gitu ya. Bodohnya aku tuh tidak mikir itu kan diri aku bisa melihat pantulan diri aku di kaca itu. Aku jalan santai aja nih, kayak ini dari sini jalan ke sini, gerbak langsung. Aku malu pol. Terus mbak OB-nya gitu kayak bilang, aduh adek gitu, dia bilang kayak gitu kan, hati-hati dek. Terus aku kayak, iya makasih ya mbak. Aku kabur sumpah, aku ke tempat yang ada Gen 10-nya lagi tuh. Malu banget. Terus itu satu toilet kayak pada ngeliatin gitu, emak-emak, anak kecil, enci-enci gitu. Kayak malu sih parah, sumpah. Malunya minta ampun itu loh. Malunya itu loh guys. Kayak aduh parah banget cuy. Benjol enggak, puji Tuhan enggak benjol, enggak merah sama sekali. Enggak kenapa, puji Tuhan. Enggak tahu sih, tapi tadi sempat merah. Besok kan enggak tahu ya, tahu itu biru gitu, saya enggak tahu gitu. Hai Kelly, hai. Kacanya aman enggak? Aman lah. Saya yang harusnya ditanyain.
Duh, kalau mau caper nggak usah di sini deh. Guys, sorakin yang komennya caper. Bola basketnya masuk tahu, asal kalian tahu ya. Aku sama Anin tuh ngajarin yang gak bisa basket tahu. Aku ngajarin Grisel, aku ngajarin Alia, ngajarin Gracie. Terus sebenarnya waktu pas nge-shoot itu, shoot pas aku main basketnya itu disuruh 2 adegan gitu. Yang pertama tuh adegan yang berhasil sama yang gak berhasil, tapi ternyata dimasukin yang akunya waktu itu salah kaki gitu. Jadi kayak kelihatan kayak traveling gitu loh kakinya, padahal enggak cuy. Gue juga tahu gimana cara main basket, lo kira gue apa? Gue juga belajar di sekolah, gue tahu layup yang bener tuh gimana. So, waktu itu emang gak tahu, tapi emang kelihatannya kayak aku kayak ngelangkah 3 kali. Apa sih, kayak langkahnya kayak lebih gitu kan dari aturannya kan. Terus kayak ada yang komen gitu kayak gini, dia komen, ada yang komen gini di TikTok, lagu yang paling lagi suka lagu apa? Aku lagi suka banget di JKT48 lagu ini, Salah Dengar Rock. Aku masuk sekolah hari Selasa minggu depan, tanggal 2. Seperti pada umumnya, tanggal 2. Kelly kesabarannya setipis tisu dibagi 10. Benar, saya setuju, sangat setuju. Terima kasih buat gift-giftnya. Makasih kakak. Memang kesabaran saya memang setipis tisu dibagi 10. Tisunya yang udah bener-bener tipis banget terus dibagi lagi deh 10. Pikirnya tuh kayak gimana tuh. Saya juga suka lagu itu, Jangan-Jangan Jodoh. Enggak, aku sukanya yang lain, gak jadi lagu itu. Aku suka yang lain aja, suka lagu yang lain. Kakak, mungkin kakak mau cari jodoh kakak yang lain. Hai Kak Yoyon, tadi nabrak kaca gimana? Saya tadi udah cerita kebetulan di awal-awal ya, jadi saya mager cerita lagi. Kelly di meet and greet salto ya. Ani jangan ngadi-ngadi. Kak Deandra Bagas, kamu jangan ngadi-ngadi. Ya Allah, cakep banget. Makasih ya, kamu juga. Kayak kok cantik ya, saya kan cewek, kalau saya ganteng berarti saya cowok. Kelly ice clipper, udah mau. Terima kasih, tapi saya
mau belajar aja dibanding sleep call. Aku kangen ini tahu Session Girls, kayak kangen banget. Go go go, itu kayak enak banget. Itu setlist yang paling aku suka sih, jujur. Tapi pertama kali aku balik lagi ke JKT48, setlist yang paling aku suka itu RKJ. Terus aku se-excited itu waktu belajar RKJ. Sebenarnya waktu aku tahu JKT48, setlist yang aku suka itu bukan RKJ, itu SNM. Karena aku waktu itu sempat lihat graduationnya Kazara. Aku nonton tuh ya kan. Kan waktu itu masih zamannya tim T Fresh Peach ya, kalau nggak salah. Itu kan ada Kabiel, terus ada Kazara, Kakila, ada Kak Angel gitu. Aku nonton tuh ya kan, diriku tak pantas. Terus dulu aku tuh bener-bener suka banget gitu. Aku juga suka banget waktu itu unit songnya. Aku baru tahu itu namanya unit song sebelum aku masuk JKT48 ya. Itu kan aku kepoin gitu. Aku nonton graduationnya, pokoknya aku nonton di YouTube graduationnya Kazara. Waktu itu zamannya masih tim T Fresh Peach. Terus abis itu aku nonton, di situ kan masih Seifuku no Me kan. Terus aku nonton, kayak seru banget. Zaman-zamannya masih, kalau yang sekarang itu kan SNM M2-nya itu kan pakai kacamata bulat. Kalau dulu kan kacamatanya kotak yang tebel itu kan. Aku tahu tuh. Terus aku nonton, aku lihat, ih seru banget, bajunya juga bagus banget. Terus aku mikir kayak gini, bisa nggak ya aku bisa bawain lagu ini, bawain setlist ini, bener-bener aku mau banget guys. Termasuk kayak ya pokoknya aku pengen banget lah bawain setlist itu karena baju-bajunya juga lucu-lucu gitu. Terus sampai akhirnya dimana pas di menit keberapa ya, itu unit songnya Kazara kan, Full Moon Cahaya, yang gitu kan, lagu Onano Kono Dairo kan. Aku nonton, aku dengerin, kok lagunya enak banget gitu. Terus kalau saya situ ada Kak Ola, ya ada Kola ya kalau saya aku lihat, ada Kak Ola, ada Kavia, iya nggak sih, ada Kavia, aku lupa deh. Pokoknya waktu itu yang aku nonton tuh ada Kazara, Kak Ola, ya aku nonton ada dia gitu. Aku nonton nih, lagunya enak banget. Aku cari di YouTube, kok nggak ada lagunya gitu. Adanya yang kayak bukan dari show-nya gitu loh, kayak cuma soundnya doang. Terus aku kayak dengerin itu, terus aku membayangkan aku bawain ini unit song ini kan, unit song Onano Kono Dairo kan, karena emang aku suka banget, itu enak banget, bajunya juga gemes. Terus itu kan kayak dijulukin baju Power Ranger ya, karena warnanya warna-warni gitu. Terus seneng banget waktu bawain lagu itu, bawain ini juga setlist itu. Nah, aku tahu tuh setlistnya SNM itu kan udah sensor aku kan. Pas tim T mau ada yang ketiga kalinya ya, iya ketiga kali atau kedua kali, pokoknya itu kan tim T sempat itu zaman-zamannya Kak Ayana juga, ada Kak Ayana. Terus itu kan udah nggak ada SNM kan tuh. Abis itu pas tahun 2001 aku udah announcement Seifuku no Me mau dibawain lagi. Aku seneng banget. Aku langsung mikir kayak gini, ya Tuhan, ada SNM lagi, aku seneng banget. Aku mau banget kalau misalkan aku dikasih kesempatan buat bawain lagu itu, buat kalau aku balik lagi ke JKT gitu. Ih seneng banget guys. Pas udah
pokoknya aku sempat berdoa SNM nih, pokoknya aku harus bawain, gak mau tau, aku harus bawain lagu itu, bawain setlist itu deh. Nah aku bawain setlist itu, apa sih, nggak nyambung deh aku ceritanya. Pokoknya aku berdoa dan aku benar-benar kayak ngotot banget buat bawain setlist itu gitu, sampai akhirnya dipanggil lagi buat join JKT48. Dan aku makin seneng karena SNM-nya masih ada. Terus itu aku udah gak sabar banget tuh ya kan, belajar SNM. Tapi ternyata aku belajar RKJ dulu, terus abis itu aku belajar SNM. Ih, seneng banget. Terus yang paling aku hafal, aku tahu sedikit dance-nya gitu, M1. Ya, M1. Jadi waktu pas latihan M1, aku tuh lumayan lancar. Cuma mungkin kayak masih ada kagok gitu, karena kan aku nggak tahu detailnya gitu kan. Tapi aku senang. Seneng banget. Terus aku juga nonton Sonichi setlist SNM. Waktu itu ada Kak Ayana, ada Kak Biel, ada Kak Via, ada Kak Zara juga, ada Kak Kila juga, ada Kak Angel. Terus pokoknya ada kakak-kakak senior yang lain itu, ada Kak Puci juga. Itu aku seneng banget, aku nonton. Terus Kak Biel kan nangis kan, terharu gitu. Seneng banget. Oke, ih seru banget ya, pengen banget gitu. Lucu deh pokoknya, aku nontonin terus tuh sampai sekarang. Mimpi jadi kenyataan, bener banget guys, sumpah aku sesenang itu. Dan aku bangga sama diri aku kalau apa yang aku impikan, apa yang mau aku capai itu tercapai gitu. Ngerti gak sih kalian? Pasti pernah kan ngerasain yang namanya pencapaian kalian tuh tercapai gitu, kayak hasil kerja keras kalian gitu. Akhirnya gue bisa ya dapetin yang gue mau, yang gue impikan dari dulu gitu. Dan itu seneng banget, aku seseneng itu. Apalagi pas udah dikasih tahu unit song aku Onano Kono Dairokan. Wah, itu aku makin seneng banget. Karena itu unit song yang aku suka banget sama itu. Dan di situ kan waktu pas aku baru belajar SNM, lagu yang aku tahu tuh cuma kayak M1 sampai M4. Terus lagu-lagu terakhir, lagu encore ke belakang gitu ya. Terus aku seneng banget gitu. Tapi lagu yang paling susah menurut aku waktu dibelajarin tuh lagu ini, Jealousy No Alibi. Menurut aku itu susah banget, sumpah susah banget. Gerakannya gampang, cuma menurut aku ya karena mungkin kayak ada cepet gitu ya, ada gerakan yang hitungannya tuh seperkian detik gitu. Itu guys, seneng banget. Dari pengamat sampai jadi pemain. Maksudnya? Gak ngerti. Unit song yang pengen dibawa lagi apa aja? Sebenarnya kalau di SNM aku pengen banget semua unit song. Tapi yang paling aku suka unit song sekarang, yang unit song di SNM yang paling aku suka itu ini apa? Aku lupa. Maaf banget aku lupa judulnya. Yang Cepio sama Kazi atau Kalulu atau Kamasya. Kamu memang kami Pride ya. Iya itu. Kami. Itu aku suka banget. Itu lucu gitu kan. Apa namanya? Kostumnya gembul gitu, gemes banget, kayak kiawo gitu. Gemes banget guys. Lagu unit song di SG paling suka. Di SG aku paling suka Virgin Love.
terus beach sandal. Abis itu aku juga suka ini Cinderella, aku suka banget itu. Pengen bawain Oshibe nggak? Pengen lah, siapa yang nggak pengen? Semua member mungkin pasti pengen, pastilah, siapa aja pasti pengen bawain Oshibe. Kalau menurut aku Oshibe tuh lagunya sebenarnya enak loh. Terus kayak pembawaannya tuh harus yang sebenarnya bukan cuma Oshibe aja, tapi semua lagu yang ada di JKT48 kita harus pembawaannya tuh harus bagus gitu, biar fans tuh dapat gitu penyampaian lagu itu. Fans tuh harus dapat meaning dari lagu itu. Gimana ya cara kita nyampein lagu ini tuh sampai fansnya tuh ngerti gitu lagu ini, ngerasain juga gitu penyampaiannya, ke bawah vibesnya gitu. Itu guys, jadi menurut aku seru sih semua lagu JKT48, sangat-sangat amat seru. Papan banana isi hati. Oshibe sama Cilia. Sumpah sebenarnya aku sudah memikirkan hal ini sama Cilia. Sama si coach ya. Aku udah pernah ngomong kayak gini. Ci, kalau misalkan kita udah waktunya bawain unit song Oshibe, mau nggak berdua gitu. Terus Cilia kayak gini, mau gitu. Terus dulu waktu pertama kali pas aku belajar SG unit song, terus aku belajar SG, status SG, karena aku cerita-ceritakan sama Ella. Terus tadinya kita merencanakan kalau kita pengen bawain Kinji Rareta. Maaf. Makanya aku sama Ella kayak punya planning, pokoknya kita harus bawain Kinji Rareta ya, harus bawain Kinji Rareta. Terus ternyata ya belum kesampaian gitu. Semoga suatu saat nanti aku bisa dapat kepercayaan buat bawain lagu ini. Sama Raisa dong. Oh gak mau. Kamu memang mengatakan. Masuk JKT48 tuh harus punya apa sih? Harus punya apa? Jujur ya, sebenarnya waktu aku masuk JKT48 aku tuh juga kayak masih bingung gitu. Aku tuh sebenarnya jago apa ya? Aku tuh nggak ngerti apa-apa gitu tentang dunia idol, tentang dunia idol gitu. Sebenarnya aku udah ngerti. Dulu aku pernah foto jadi model majalah gitu lah. Adalah nggak mau aku ngomongin foto itu kesebar pokoknya. Nah, abis itu aku udah pernah tuh itu. Tapi kan beda kan. Kalau JKT48 itu kan lebih ke idol gitu. Idol itu melingkupi semua. Bener kan? Kita belajar segala hal gitu tentang idol. Jadi idol itu kayak gimana? Jadi idol yang baik itu bagaimana? Bagaimana seperti Cishani. Idol sempurna. Nah, pokoknya aku pas masuk JKT48 ya yang aku tahu cuma gimana cara foto yang benar. Wede. Enggak sih, sebenarnya aku juga kayak pas masuk JKT48 itu aku bingung gitu loh. Gue ngapain ya? Gue mau ngapain ya? Kayak gue harus menunjukkan apa? Karena ya di umur segitu aku masih bingung. Kan aku masuk JKT48 itu umur berapa ya? 14 tahun ya? 14. Iya, 14 tahun deh. 14 jalan 15. Jadi ternyata aku bingung karena aku suka semua hal, tapi aku nggak tahu aku kayak mau fokus di bidang mana gitu. Ngerti kan? Kayak misalkan kalian punya kelebihan nih, kalian bisa dance, bisa main beberapa alat musik gitu, tapi kamu tuh bingung kamu harus menonjolkan yang mana. Dan itulah aku tuh bingung banget.
sebingung itu gitu. Terus pas itu tapi karena dukungan dari kakak-kakak JOT, mama papa, keluarga besar, teman-teman, terus juga teman-teman seperaudisian, aku jadi kayak ada semangat gitu. Maksudnya aku jadi mau gitu buat milih salah satu dari kelebihan aku gitu. Dan waktu itu aku mau fokus ke dance, tapi aku kayak nggak pede karena aku ngerasa di pas audisi tuh kayak banyak banget yang lebih jago dibanding aku. Kayak aku tuh amatir gitu. Jujur ya, waktu pertama kali aku ditelepon sama kakak JOT, itu aku seneng banget. Aku merasa yang kayak pokoknya gue harus nunjukin apa yang gue bisa gitu. Tapi nyampe di FX nih, langsung mau mundur, langsung mau pulang bawaannya, sumpah. Karena banyak banget yang cantik-cantik, yang menurut aku lebih dari aku deh pokoknya. Aku langsung kayak insecure. Pertama kali pastinya yang ada di otak aku, di pikiran aku ngerasa aku insecure. Aku gak pede. Bener-bener aku tuh nunduk aja gitu. Gak berani ngangkat kepala karena aku mikir, aduh gue kayaknya gagal deh, kayaknya gue gak bisa deh. Karena ya saingan gue aja kayak begini semua cuy, bagus-bagus lah. Gue bocil yang gak ngerti. Kayak lo masih bingung lo harus menonjolkan kelebihan apa. Sumpah, aku tuh waktu audisi tuh pas datang ke FX tuh bener-bener deh aku bingung banget. Bahkan aku sempat udah mau pulang loh guys, karena ya itu insecure di pikiran aku cuma itu. Terus aku bilang ke mamaku, Mi, Cece nggak bisa nih, Cece insecure gitu. Semuanya pada bagus-bagus, pada cantik-cantik, tapi kayaknya Cece nggak keterima. Maaf ya kalau Cece nggak keterima, aku bilang gitu. Terus mamaku bilang kayak gini, itu karena kamu grogi aja dan kamu terlalu overthinking sama suatu hal yang belum tentu kejadian gitu. Jangan mau dikalahin sama rasa takut kalian, rasa apa ya, kayak pokoknya rasa takut. Terus dari overthinking itu harus bisa ngalahin hal itu. Karena kalau kita kayak dikalahin sama rasa takut sama dan rasa insecure itu, kita tuh jadi kayak bawaannya pressure mulu gitu. Dan emang bener sih, bener banget. Setelah mama aku ngomong kayak gitu, aku mikir kan, iya benar, ngapain gue harus pressure, ngapain gue harus insecure. Dengan adanya gue ada di sini tuh, ya menurut gue deserve ini, gue layak kalau gue bisa mengikuti proses audisi ini gitu. Walaupun pas udah nyampe di dalam, udah sesi foto gitu yang buat talent, tau kan, pas udah kepilih siapa member yang para peserta audisi yang bakal lanjut ke tahap berikutnya itu siapa, kan ada fotonya kan. Itu di photoshoot, aku duduk, bener-bener aku diem, aku nggak tahu mau ngajak ngobrol siapa karena aku bener-bener di situ no friend. Karena absenku sama Raisa itu jauh pol. Raisa tuh udah di sekitaran berapa ya? Raisa tuh di berapa ya? Aku lupa. Raisa 40 ya? Enggak, Raisa tuh di 70-an. Aku lupa deh, pokoknya dia tuh udah di atas jauh banget sama aku. Sedangkan aku tuh di nomor-nomor awal gitu. Itu aku kalau nggak salah ya, aku tuh di nomor berapa ya? Jadi lanjut, bodo amat. Terus habis itu terserah mau nge-like apa enggak. Terus habis itu aku kayak ngomong gitu ke diri aku sendiri. Terus si mama aku lagi, aku lupa apaan sih ya, ngomong apa, pokoknya aku harus mengalahkan rasa takut itu gitu. Ya udah, aku beraniin eye contact sama semua juri, Kak Kinal, Kak Melody, pihak manajemen, terus ada Kak Melody gitu. Pokoknya aku harus beraniin diri.
nggak boleh kelihatan gugup lah pokoknya intinya. Dan ya pas pengumuman siapa yang bakal tahap ke selanjutnya kan diumumin tuh, diurutin gitu kan nomor-nomor yang per sesinya gitu. Nanti itu sesi itu disebutin tuh. Ya kalian nonton lah, kalian udah nonton kan, nonton aja lah pokoknya, nonton aja pokoknya biar kalian tahu prosesnya kayak gimana. Diumumin nomor aku kesebut, kayak Tuhan Yesus, ya Tuhan, aku langsung benar-benar bersyukur banget sama diri aku. Terus di sebelah aku kayak pada seneng gitu kan, terus aku bingung aku mau ngajak ngobrol siapa karena aku kayak lagi mode introvert gitu. Jadi aku ditarik sama salah satu peserta audisi, terus kita kayak pelukan gitu. Terus habis itu kita diingetin kan, ini karena ini masih covid masih naik gitu, jadi kita nggak boleh terlalu dekat, nggak bisa gimana banget. Terus diingetin kan social distancing gitu. Ya udah, kita seneng banget ya pokoknya. Terus akhirnya itu deh maju terus ke tahap berikutnya sampai pas di the day kita diumumin siapa yang apa, pokoknya the day kita apa tuh namanya, apaan sih aku ngomong, pokoknya the day kita udah diumumin itu tanggal 27 Agustus 2020. Itu aku kepikiran banget karena ada beberapa fans yang kayak bilang kan pasti ini yang masuk gini karena ini kelihatan banget bagusnya. Terus aku di situ mulai rasa pressure lagi. Terus aku ngobrol sama Cilia, aku curhat. Pokoknya tuh dulu waktu di audisi aku tuh selalu ngobrol sama Cilia, bener-bener kita ngobrol A I U E O sampai Z, gak ada habis-habisnya. Aku tuh bener-bener apa-apa tuh dulu larinya ke Ciaurel, Cilia, atau enggak ke Ella. Tapi kalau Ella lebih kayak yang kak nanya, kamu di sini nyiapin apa segala macam, kamu lagi apa nggak, lagi sibuk sekolah apa nggak gitu deh pokoknya. Ya pokoknya yang kayak gitulah basic. Terus aku ngomong sama Cilia, Ci kalau aku nggak lolos kita masih tetap temenan kan, nggak jauh-jauhan kan, aku bilang gitu. Terus dia bilang, apaan sih kamu, kok kamu ngomongnya gitu, nggak boleh gitu tahu, harus pede sama diri sendiri gitu. Terus aku bilang, nggak bisa Ci, aku nggak pede karena menurut aku ya peserta audisi yang lain tuh benar-benar ini apa sebagus itu gitu dibanding aku. Tiba-tiba pas di keberapa ya, urutan ketiga nama aku dipanggil, itu aku seneng banget. Aku langsung wah Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pokoknya kata yang ada di pikiran aku tuh aku selalu bilang terima kasih. Selalu kita tuh harus bersyukur sama apa yang sudah kita dapatkan atau kita punya gitu. Gitulah cerita audisi saya tuh deh. Terus waktu itu pas udah masuk akademi A, kita kayak dikasih tahu kan, nanti kalian bawain lagu Oboete pas di Enif Theater. Wah seneng banget, aku seneng itu sumpah, excited itu. Sudah deh. Terus banyak sebenarnya cerita-cerita yang lebih mengharukan, lebih apa ya, lebih seru gitu. Banyak banget sebenarnya cerita, cuma aku mau itu lebih keep ke diri sendiri sih, karena menurut aku ada beberapa memori yang menurut aku mau aku simpen aja gitu buat diri aku sendiri. Belum saatnya kalian tahu gitu. Pokoknya banyak banget cerita-cerita seru, sedih, bingung, mengharukan, segala macam. Terima kasih ya semuanya yang udah menungguin aku dari awal aku masuk JKT48 sampai sekarang aku udah bisa bawain setlist, bahkan sudah punya setlist sendiri. Makasih ya semuanya. Maaf juga kalau aku banyak banget kurangnya, tapi aku masih mau berusaha buat memperbaiki kurangnya aku, untuk bukan memperbaiki, iya sama sih memperbaiki dan melengkapi kekurangan yang aku punya.
dan aku sangat amat belajar banyak hal di sini. Di JKT48 bener-bener membantu aku guys, dari yang tadinya aku anaknya cuek banget menjadi anak yang lumayan care sekarang. Kayak dulu tuh ya, aku anaknya cuek, kayak temen aku sakit aku cuma bilang oh ya udah GWS ya gitu. Kalau sekarang aku kayak kepikiran gitu kalau punya temen yang sakit gitu, aku tanyain, aku teleponin gitu. Pokoknya aku jadi lebih peka gitu sama lingkungan gitu. Bener-bener apa ya, JKT48 menurut aku sangat amat berperan besar dalam hidup aku, sumpah. JKT48 teman-teman, keluarga, kalian semua, kalian benar-benar ngasih impact yang besar gitu buat aku, dan aku seneng gitu. That's why aku kalau dapat show seminggu misalkan bisa dapat yang 3 show, atau misalkan di show di minggu ini, atau misalkan di bulan ini tuh lagi apa ya, kayak aku kan pernah kan tuh seminggu show terus gitu. Wah itu aku senengnya minta ampun guys, karena aku merasa aku dipercaya gitu buat bawain setlist itu gitu. Bukan setlist itu doang sih, misalkan ya show apa aja gitu, variety show atau apa, seneng gitu bawaannya. Kayak aku sampai mikir ya ampun, rencana Tuhan tuh emang gak pernah gagal gitu. Mungkin kitanya mikir kayak udah aneh gitu, kita mikir aneh-aneh gitu, kita mikir yang gak benar gitu, tapi kan kita nggak tahu ya takdir kayak gimana. Dan ternyata dibalik semua itu, dibalik rasa sedih aku, rasa takut aku, rasa bingung aku segala macem, ada jalan yang lebih apa ya, terang menurut aku, lebih terang gitu. Setelah aku laluin banyak banget mungkin rintangan ya, yang dimana saya sering sekali membuat orang sensi. Maaf ya semuanya, aku belajar banyak kok dari hal-hal itu, dan aku sangat amat menyesali. Aku minta maaf ya kalau aku pernah mengecewakan kalian. Aduh sedih deh sumpah. Maaf ya semuanya. Aku mau jadi pribadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Maaf kalau misalkan aku masih belum bisa mengontrol mood aku gitu. Maaf ya. Gitu. Sedih sebenarnya kalau diceritain lagi atau diinget-inget lagi, terutama di tahun 2020. Sebenarnya 2020 tuh menurut aku best year, tapi ada yang dimana aku benar-benar 4 bulan tuh aku kayak sedih gitu bawaannya, kayak apa yang nggak mau ngapa-ngapain gitu, bingung sumpah. Tapi di balik itu semua ya ada rasa senang, pokoknya ya gitu deh. Di baliknya banyak rintangan yang aku laluin, idih gaya banget tuh Kel. Kedepannya ada suatu hal yang lebih indah gitu kan, kalau kata pepatah, ada langit akan ada langit akan ada pelangi setelah hujan. Dan itu aku berhasil ngerasain itu, dimana aku pernah ngerasain di fase yang aku tuh down banget, aku sedih banget gitu, aku kayak bingung, aduh kenapa ya gue harus ngerasain ini, kenapa gue harus kayak begini. Tapi ternyata setelah aku laluin itu, aku kayak dapetin gitu hal yang gak aku percaya gitu loh, kayak hah kok sekarang bisa ya gue bawain gue bisa show banyak gitu. Seneng banget sumpah. Kalau ditanya mau gak sih lebih dari 1000 show, mau banget,
semau itu, apapun caranya aku mau. Sedih sumpah, tapi ya namanya hidup, ada ups and down ya. Pasti semua manusia tuh pernah ngerasain itu, bukan pernah lagi, pasti bakal ngerasain itu. Hidup itu kayak roda berputar, kadang di bawah kadang di atas. Dan apa ya, dulu kan kayak gak tau ya, dulu tuh aku yang ngerasa diri aku yang sekarang sama yang dulu tuh beda banget. Dan aku berpikir kayak, ih lo bisa ya keluar dari zona nyaman gitu, diri lo yang dulu tuh bisa lo tinggalin gitu. Bener, sumpah, aku ngerasa diri aku yang dulu sama yang sekarang tuh beda banget. Kalau sekarang aku udah mulai bisa ngehandle, kayak dulu tuh aku termasuk anak yang galak, cuek. Jadi kalau orang ngobrol sama aku kalau aku lagi nggak mood gitu ya, aku bisa langsung kayak galak, bukan apaan sih gitu, kayak galak gitu lah. Tapi kalau sekarang aku lagi nggak mood gitu ya, yaudah aku jadiin kayak bercandaan aja gitu, kayak sewot-sewotan bercandaan aja gitu, bukan yang kayak apaan sih lo. Enggak, bukan yang kayak gitu banget gitu. Cara dari keluar zona nyaman apa ya, kalau dari diri aku harus buat komitmen sama diri aku sendiri. Tapi kamu harus cari tahu dulu kenapa alasan kamu mau keluar dari zona nyaman itu kenapa. Soalnya ada beberapa orang yang mereka mau banget keluar dari zona nyaman, tapi ternyata gagal karena mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu gue harus ngapain setelah gue keluar dari zona nyaman. Dan itu emang kayak enak banget cuy, pas udah keluar dari zona nyaman tuh rasanya kayak lu terlahir kembali gitu, sumpah. Apa ya, kayak diri lu tuh ke refresh lagi gitu. Betul banget ya kan, rasanya keluar dari zona nyaman tuh enak banget. Hidup lu tuh kayak yaudah kayak terulang kembali, kayak lu lahir kembali. Jadi belajar hal baru, bener banget, bener. Kalian tahu dulu aku kalau naik misalkan naik ojol atau apa, pasti aku cuma naik aja gitu ya, misalkan ke taksi online gitu, aku masuk aja, terus paling kalau nyapa bapaknya, paling kalau udah nyampe aku bilang makasih ya pak. Kalau sekarang tuh lucu deh, kalau sekarang tuh aku kayak gini, halo pak, selamat malam gitu. Jadinya kayak apa ya, kebawa sih. Emang I love JKT, sumpah. JKT membentuk segalanya di dalam diri aku. Benar banget. Aku yang sekarang jauh lebih friendly dan sangat amat lebih friendly dibanding yang dulu. Kalau dulu aku friendly, tapi ya udah friendly aja gitu. Kalau sekarang benar-benar semua orang bisa aku sapa, men. Tadi lucu tadi tuh aku lagi di mall gitu, lagi nungguin taksi online aku. Di sebelah aku ada anak kecil 2, tapi mereka tuh dempet-dempetan gitu loh. Nah mamanya ngomong kayak gini, jangan deket-deket sama kakaknya, kasihan kakaknya sempit gitu. Tuh kakaknya sempit tuh. Terus aku nengok kan ke mereka, terus kayak gemes, lucu gitu, aku liatin gitu. Terus itu mamanya bilang kayak gini, tuh jangan duduk situ, kasihan kakaknya kegencet gitu. Aku berdiri, aku pindah tempat duduk. Aku bilang kayak gini, tante nggak apa-apa, kalau mau duduk aja, nggak apa-apa kok, aku bentar lagi udah mau dijemput. Padahal aku dijemputnya 20 menit lagi. Karena waktu itu tadi tuh susah banget nyari kayak taksol gitu. Terus mamanya bilang kan kayak gini, ibu-ibunya bilang kayak gini, nggak usah, nggak apa-apa, kamu aja duduk gitu. Terus tapi aku nggak mau, aku bilang aja nggak apa-apa kok, udah mau dijemput gitu. Karena
kayak dia juga belum dijemput, udah kayak 5 menit gitu aku belum dijemput. Aku bilangnya kan kayak udah deket kok, udah deket, udah tinggal masuk gitu, nggak apa-apa duduk aja gitu. Aku kayak udah 5 menit gitu. Terus si ibu bilang kayak gini, kamu belum dijemput, katanya tadi udah di depan. Aku bilang kayak iya kayaknya salah lobby deh. Akhirnya aku pindah lobby tuh, pindah lobby karena aku kayak gak enak gitu loh, kayak gak enak banget gitu sama ibunya. Kayak ini kan tempat duduk umum, nggak apa-apa gitu, kayak duduk-duduk aja gitu. Senang sih kalau misalkan kita bisa kayak gitu, gitu, berteman dengan seluruh orang di dunia. Kayak lucu banget. Kayak anak kecilnya sumpah bilang kayak ini, makasih kakak gitu. Lucu banget, sumpah gemes banget sumpah. Jadi menurut aku kita tuh apa ya, ramah tuh sangat amat friendly SKSD. Tapi ya sebenarnya SKSD ada negatifnya juga sih. Lucu banget tau guys, kayak kan lucu kan, gemes. Tapi kayak gemes banget. Aku lagi se-happy itu dalam apa ya, dari awal 2023 sih. Aku seneng banget karena aku kayak melakukan banyak hal yang menurut aku kayak gitu deh, seneng. Kalian juga harus kayak gitu ya. Kalian sama orang itu harus baik banget, gak usah mikirin gimana orang itu baik gak sih sama kalian tuh. Yang penting semua dimulai dari dia sendiri. Jangan mikirin feedback yang kita dapetin tuh bakal seimbang gak sih, bakal balance gak sih sama apa yang udah kita lakuin gitu. Yang penting kita harus berbuat baik terus sama siapapun dan dimanapun, karena itu bakal berdampak ke hidup kalian gitu. Karena kalau kalian abis melakukan suatu hal yang baik, pasti bakal rasanya tuh beda banget cuy. Rasanya kayak wow, kayak lo abis melakukan suatu hal yang besar gitu di dunia gitu. Itu pasti kalian pernah lah, kayak kalian baik banget sama orang, kayak melakukan suatu hal yang sangat amat baik gitu ya. Sekalian kayak bangga sama diri kalian, kayak bro gue kayak superhero. Sumpah itu tuh rasanya kayak seneng banget. By the way, aku udahan ya, boleh gak? Boleh ya. Aku by the way makasih banyak semuanya buat buat gift-giftnya dan ceramah hari ini. Aku sebutin dari sekarang ya. Aku sebutin dari nomor 10. Halo Kak Indri, terima kasih banyak. 9 ada Kak Mif. Yang ke-8 ada Kak New FJKT48. Sumpah kakak ini sering banget buat konten tentang aku. Makasih banyak ya Kak buat dukungannya. Terus juga ke-7 ada Kak Chasman, ke-6 ada Kak Herdin Rao, yang ke-5 ada Kak Hafiz Sayoga, yang ke-4 ada Kak Rian Dakdikdukder, yang ke-3 ada Kak Met, yang ke-4 ada Kak Nipan, dan yang pertama ada Kak Rifki. By the way semuanya makasih banyak yang udah dukung JKT48 sampai sekarang. Makasih juga buat supportnya kalian, buat nontonin MV dari trainee JKT48. Itu sangat amat berarti bagi kita semua, karena kita semua masih membutuhkan dukungan dari kalian, dukungan dan bantuan dari kalian. Karena kan motonya tumbuh dan berkembang bersama fans. WD apa sih? Jadi semuanya itu aja buat hari ini. See you next time. Dadah.